Haleluya, shalom, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada pada kesempatan pagi hari ini. Puji Tuhan, setelah sekian lama kita tidak bertemu, akhirnya kita bertemu lagi pada kesempatan pagi hari ini dengan semangat yang baru, sukacita yang baru. Puji Tuhan, firman Tuhan yang datang kepada kita, saya berikan judul Kehidupan yang Dibenarkan. Puji Tuhan. Sama seperti pembahasan kita sebelumnya, setelah sekian lama kita bergumul dengan pembahasan tentang konsep pembenaran, mulai dari part 1 sampai part yang terakhir kali kita membahasnya, yang dimana kita membahas bagaimana kehidupan kita yang telah jatuh dalam dosa dan ternyata kita kehilangan kemuliaan Allah. Kita alami keterpisahan dengan Allah sehingga tidak ada satu orang pun, satu manusia pun yang dapat menggapai Allah dengan perbuatannya sendiri. Namun, oleh karena kasih karunia Allah, akhirnya kita melalui pengorbanan Yesus Kristus, akhirnya kita yang percaya kepadanya diberikan karunia, memperoleh karunia, kita diselamatkan, kita dibenarkan oleh Allah. Kita yang tadinya hamba dosa dijadikan hamba kebenaran. Dan bahkan dalam materi kita yang terakhir, kita yang selayaknya dibinasakan, sampai akhirnya kita dilayakkan oleh Allah dan kita bahkan diberikan suatu status sebagai anak yang sah dan juga dijadikan sebagai ahli waris yang sah. Puji nama Tuhan, hal ini adalah hal yang sungguh sangat membahagiakan dalam kehidupan kita. Semua hal yang kita bahas sebelumnya merupakan hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah apakah karena karunia Allah kita memperoleh karunia Allah 100% tindakan dari Allah sampai akhirnya hal tersebut melepaskan tanggung jawab dari manusia, meniadakan tanggung jawab dari manusia, meniadakan tanggung jawab dari kita orang-orang percaya. Apakah demikian? Jawabannya tidak. Mari kita sama-sama buka dalam Roma pasal yang ke-12 ayat pertama sampai yang kedua. Saya bacakan bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji nama Tuhan, kita mulai dari kata karena itu. Kata karena itu sedang menjelaskan bahwa ayat ini adalah ayat yang berkaitan dengan bagian-bagian sebelumnya. Di hal ini menjelaskan bahwa sebuah tindakan sebab akibat. Karena kita telah dibenarkan, telah diselamatkan oleh Allah. Oleh karena itu yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita harus mempersembahkan tubuh kita. Mempersembahkan tubuhmu. Kata mempersembahkan dalam ayat ini menggunakan dalam bahasa Yunani yang menggunakan kata parastesai, yang dimana kata ini merupakan bentuk aorist infinitif dari kata paristemi, yang apabila kita terjemahkan secara literal maka artinya itu adalah menyajikan ataupun mempersembahkan, yang dimana dalam konteks sejarahnya kata ini memang sangat identik dengan sebuah korban, baik itu ketika orang-orang Yunani mempersembahkan korban kepada dewa-dewanya, ataupun ketika dalam konteks PL bagaimana orang-orang Yahudi itu mempersembahkan korban kepada Allah. Dan kita mengerti bagaimana konteks PL menjelaskan bahwa ketika orang-orang mempersembahkan korban kepada Allah, yang mereka harus lakukan adalah mereka harus mempersembahkan korban yang tak bercacat sedikit pun, korban yang kudus. Dan bahkan ketika bicara tidak bercacat bukan hanya seekor kambing atau domba yang kakinya pincang, no, tetapi betul-betul tidak bercacat sedikit pun. Dan yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Apakah kita selama kita hidup ini, kita mengatakan diri kita adalah orang percaya, kita mengatakan diri orang yang telah memperoleh keselamatan, orang yang telah memperoleh kasih karunia. Apakah kita sudah memastikan hidup kita itu kudus dan tak bercacat bagi Tuhan? Ini yang harus kita lakukan.
Ketika kita menjadi orang percaya, kita diselamatkan oleh Tuhan, kita memperoleh karunia dari Tuhan. Tindakan yang harus kita lakukan yang pertama kali adalah mempersembahkan tubuh kita. Mempersembahkan bukan hanya sekedar kita persembahkan demikian rupa, tetapi memastikan hidup kita itu tak bercacat di hadapan Tuhan. Kehidupan kita tidak menjadi syak bagi orang lain. Nah, kalau memang belum dan kita menyadari akan hal itu, maka yang harus kita lakukan adalah berubah. Kita harus bertobat. Masih ada waktu untuk kita memperbaiki diri kita. Lalu yang selanjutnya, yang menjadi hal yang harus kita lakukan, tanggung jawab dari pribadi kita, tanggung jawab dari setiap orang percaya yang harus dilakukan adalah yang kedua, jangan serupa dengan dunia ini. Ya, sebelum lanjut, dalam bahasa Yunaninya kita menemukan kata kai di awal dari ayat ini. Kata kai itu bila diterjemahkan adalah dan, ialah, juga. Tapi kata kai ini bukan hanya sekedar dan, bukan hanya sampai situ saja. Tetapi kata kai ini juga sedang menjelaskan bahwa bagian sebelumnya yang dipaparkan yang kita telah bahas tadi, dan bagian selanjutnya adalah satu kesatuan atau dua hal yang sejajar yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga ketika kita melakukan hal yang pertama, maka hal yang kedua haruslah dilakukan secara bersamaan. Sehingga bila kita terjemahkan ayat yang kedua, setelah kita membahas tadi, itu adalah persembahan, itulah ibadahmu yang sejati. Dan ayat yang kedua, dan janganlah kamu. Harusnya demikian. Ya, yang harus kita lakukan. Oke, selanjutnya, frasa jangan serupa. Dalam ayat ini bila kita perhatikan, kita secara teliti kita perhatikan dalam bahasa Yunani yang menggunakan kata me suskematiseste. Yang berasal dari kata me sustematizo. Ya, ini merupakan kata kerja yang dimana dalam struktur gramatikal yang menggunakan istilah middle or passive. Ya, menggunakan middle ataupun pasif. Apa artinya? Apa arti middle ataupun pasif yang dimaksud di sini? Middle menunjukkan bahwa subjek melakukan tindakan tersebut untuk dirinya sendiri. Sedangkan pasif berarti dikenai tindakan. Sehingga melalui frasa ini saja dapat kita memperoleh dua terjemahan. Memperoleh dua makna. Yakni apa? Yang pertama, jika kita maknai secara pasif, maka firman Tuhan sedang menasihatkan kepada kita, janganlah kamu mau diserupakan dengan dunia ini, atau janganlah engkau mau diserupakan dengan standar dunia ini, standar zaman ini. Dan yang kedua, jika kita terjemahkan dengan menggunakan middle ataupun subjek mengenai tindakannya untuk diri sendiri, maka artinya adalah janganlah engkau menyerupakan dirimu dengan dunia ini, ataupun janganlah engkau menyerupakan dirimu dengan standar dunia ini. Sehingga melalui frasa ini saja kita belajar bahwa firman Tuhan melarang kita untuk kita jangan mau diserupakan dengan dunia ini ataupun standar dunia ini, atau bahkan kita menyerupakan diri kita dengan dunia ini dan mengikuti standar dunia ini. Kehidupan kita sebagai orang percaya, standar kita adalah Kristus. Bukan kata bijak orang dunia, bukan kata-kata psikolog, bukan standar kita itu bukan standarnya TikTok. Standar kehidupan kita bukan standar Instagram, tetapi standar hidup kita harus dilandaskan pada kebenaran firman Allah. Karena apa? Karena manusia dapat salah, psikolog dapat salah, psikolog ternama sekalipun itu dapat salah, ataupun TikTok, standar orang-orang bijaksana di TikTok ataupun di Instagram yang seakan-akan benar, mereka dapat salah. Tetapi Allah dan firman-Nya sekali-kali tidak pernah salah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, melalui kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan kembali bahwa Allah yang penuh kasih telah mengaruniakan keselamatan dan pembenaran dalam hidup kita. Namun hal tersebut bukan berarti kita meniadakan tanggung jawab kita. Bukan berarti menghilangkan tanggung jawab manusia. Ada tanggung jawab yang harus kita lakukan, yakni mempersembahkan tubuh kita, seluruh hidup kita, dan memastikannya hidup kudus dan berkenan bagi Allah. Dan juga kehidupan kita, janganlah sekali-kali kita diserupakan ataupun menyerupakan hidup kita dengan standar dunia ini. Menyerupakan, mengikuti hidup kita, melakukan hidup ini dengan standar dunia ini. Tetapi kehidupan kita harus kita dasarkan pada standar yang daripada Allah. Yakni apa? Standar kebenaran firman Allah. Biarlah firman Allah menjadi satu-satunya standar kebenaran hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, untuk mengakhiri kebenaran firman Tuhan ini, kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku, biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang telah menyelamatkan kami, membenarkan kami, dan firman Tuhan mengingatkan kami pada pagi hari ini. Sebagai orang yang telah diselamatkan, kami mau mempersembahkan seluruh hidup kami dan memastikan hidup kami hidup berkenan di hadapan Allah. Dan kami diingatkan kembali untuk kami tidak diserupakan oleh dunia ini, ataupun kami tidak menyerupakan hidup kami mengikuti standar-standar dunia ini. Tapi biarlah hidup kami dasarkan pada standar daripada Allah. Hidup kami dasarkan dengan standar kebenaran firman Allah. Karena hanya Allah yang dapat memberikan kebenaran yang pasti. Hanya Allah satu-satunya kebenaran yang dapat menyelamatkan kehidupan kami, yang dapat menuntun kami kepada jalannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Segala pujian, kemuliaan, hormat hanya bagi Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan mengakhiri renungan kami pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan menyertai kehidupan kami dimanapun kami berada dan apapun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, demikian firman Tuhan untuk pagi hari ini. Dimanapun kita berada, tetaplah bersyukur dan jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati selalu. I